Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gladys Agista dari SD N Negeri 1 Pemalang. Saya akan membacakan cerita tentang asal-usul Sungai Lamekongga. Bab 1. Karya Ibu Sri Elita Sari. Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri bernama Uninapo. Ketentraman dan kenyamanan rakyat negeri itu terganggu. Seekor burung raksasa hidup di pegunungan Watukila. Burung bos itu kerap mendatangi ladang, memakan habis tanaman, bahkan ternak milik warga. Jika bukan ternak, manusialah yang dimangsa. Orang-orang menyebutnya burung kongga. Keadaan itu membuat rakyat Uninapo dirundung ketakutan. Keselamatan hidup mereka benar-benar dipertaruhkan. Di negeri itu tinggallah Wasasi, perempuan sakti mandraguna. Ia dapat laporan dari salah seorang Toono Motuo. Ketua adat itu menceritakan apa yang dialami penduduk. Mendengar laporan itu, Wasasi segera bertindak. Dengan kesaktiannya, ia memanggil Toono Motuo lain. Wasasi menabuh tawa-tawano gong sakti miliknya. Bunyi gong terdengar sampai Obito Bonua, 7 wilayah di negeri Uninapo. Gong itu bertanda panggilan untuk semua para Toono Motuo. Itu berarti ada suatu yang penting dan genting. Setelah gong ditabuh, berkumpullah para Toono Motuo bersama Wasasi. Wasasi menyampaikan persoalan yang terjadi. Mereka kemudian bermusyawarah. Mereka membicarakan cara mengatasi keadaan itu. Sebelumnya Wasasi pernah bertemu dengan 2 orang bersaudara, yaitu dewa yang turun dari kayangan. 2 orang bersaudara itu turun menggunakan sarung sakti, Toluah Sarunga, sebagai kendaraannya. Keduanya adalah manusia keturunan dewa Sangya. Sang adik adalah laki-laki bernama Larumbalani. Kakak perempuannya bernama Wekoila. Mereka berdua turun di atas sebuah bukit yang berada di tengah hutan. Bukit itu dikenal dengan nama Bukit Kolumba. Wasasi sangat yakin bila Larumbalangi adalah orang yang dapat membantu masalah negeri mereka. Mereka harus menemui Larumbalangi. Itulah hasil musyawarah antara Wasasi dan para Toono Motuo. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata di tempat turun Larumbalangi dan kakaknya itu terdapat istana. Istana bertata perak itu adalah tempat kediaman Larumbalangi dan Wekoila. Wasasi ditunjuk sebagai Soro Bondu, juru bicara. Ia mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada Larumbalangi. Kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Lama-kelamaan, bukannya hanya ladang dan ternak yang habis dimakan, kami pun akan habis dimakan kongga. Larumbalangi menyampaikan cara mengatasi persoalan itu. Mereka sepakat membuat penjebakan untuk menangkap burung pemangsa, dipimpin Larumbalangi. Wasasi dan para Toono Motuo mengumpulkan rakyat Uninapo. Seluruh warga bekerja sama membuat alat penjebak. Setiap orang membuat osunga, bambu runcing. Ditunjuk di ujung bambu runcing itu ditempelkan racun yang mematikan. Beribuan bambu runcing itu akan ditancapkan secara melingkar di sebuah
padang luas. Lingkaran itu membentuk kurungan raksasa. Di tengah-tengah lingkaran itu akan diletakkan umpan. Kita perlu seorang manusia dan seekor kerbau. Itulah yang akan menarik perhatian Pongga, kata Larung Balangi. Kerbau mungkin bukan masalah. Kira-kira siapa orang yang mau mendampingi kerbau? Suasana menjadi hening mendengar pertanyaan Larung Balangi. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi umpan. Akhirnya, Larung Balangi memutuskan untuk melakukan sayembara. Orang-orang bersedia menjadi umpan akan diangkat menjadi panglima perang. Ia juga akan dikukuhkan sebagai kerabat pimpinan negeri. Setelah beberapa lama, seorang anak muda datang. Ia menyampaikan kesiapan menjadi umpan. Saya, Lasya Rara, saya bersedia menjadi pendamping kerbau. Semua mata tertuju kepada pemuda itu. Orang-orang sekaligus takjub. Sungguh luar biasa, ucap mereka dalam hati. Anak muda itu kemudian diberi gelar Kasahea, pendekar bercahaya, karena keberaniannya. Demi negeriku, aku akan pertaruhkan nyawaku, ucap Kasahea dengan gagah berani. Apalah artinya nyawaku apabila mampu menyelamatkan beribu orang dan negeri yang kucintai ini. Tekad Kasahea membuat siapapun berdecak kagum. Sekian, terima kasih. Salam Sumpah Pemuda.